Halo semua, bertemu lagi dengan saya Bonar Tanggang di channel Dobir. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komputer, masih tentang Microsoft Word, yaitu tentang penggunaan beberapa menu atau beberapa fitur, yaitu cover page, judul bab dan subbab dengan menggunakan heading, lalu header dan footer, lalu foot and note, terus citasi dan bibliografi, lalu page numbering, dan table of content atau daftar isi. Baik, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dari apa yang sudah saya kerjakan. Jadi artinya kita akan menemukan apa yang sudah saya bacakan tadi atau saya jelaskan tadi pada pekerjaan saya ini yang sudah saya buat ini. Baik, jadi langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu halaman depan atau cover page. Baik, di sini cover page-nya kita gunakan yang ini. Bagaimana cara membuat seperti ini? Yaitu kita masuk ke menu insert, lalu pilih cover page, lalu kita pilih yang mana yang ingin kita gunakan. Jadi di sini saya gunakan yang ini. Jika kita ingin menggunakan yang ini, maka kita tinggal klikkan saja, lalu nanti kita akan disuruh untuk mengisi ini semua. Jadi ini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Lalu yang berikutnya kita masuk ke makalah atau dokumen kita. Di sini kita buat judulnya seperti ini ya. Jadi ini milik saya sendiri seperti itu. Ini dibikin sendiri, tidak ada template-nya dari Word-nya sendiri. Nah, lalu berikutnya di sini ada kata pengantar yang juga dari saya sendiri. Lalu ini ada table of content yang kita buat nantinya setelah kita menyelesaikan semua dokumen. Maka ini nanti dulu, kita lanjut dulu ke selanjutnya, yaitu pendahuluan. Bagaimana cara membuat ini? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan heading. Baik, jika sekarang kita masuk ke menu home, lalu kita klik ini pada bagian ini, maka dia akan otomatis menuju ke heading ini ya. Kita sekali lagi kembali ya. Nah, ini kan kembali ke normal. Jika kita klik pada bagian ini atau bagian ini, nah dia maka ke heading. Artinya apa? Tadi saya saat membuat ini judul bab ini atau pendahuluan ini, saya sudah langsung menggunakan heading. Maka caranya gampang saja. Saat akan membuat judul bab atau pendahuluan atau subbab, itu kita klikkan saja kata yang ingin kita tulis seperti ini, misalnya pendahuluan, lalu setelah itu kita klik headingnya, maka ini akan otomatis seperti ini ya. Begitu juga dengan latar belakang. Nah, sebelumnya yang perlu diperhatikan agar ini bisa menjadi berurutan 1.1, 1.2 begini, lalu sampai lagi ke subbab berikutnya. Itu caranya dengan pada heading ini, heading 1 ini, kita klik di sini pada bagian multi level listnya, lalu kita klik yang mana yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan yang ini, satu untuk heading 1, maka dia menjadi seperti ini. Kita bisa memilih yang lain seperti ini, misalnya kita bisa memilih ini, maka dia akan berbeda ini ya. Maka kita kembali ke yang tadi saja. Nah, seperti ini. Baik, yang berikutnya di sini juga sudah ada ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini semua bagian dari heading. Ini heading 2, lalu ini akan menjadi heading 3 karena saya tulis di situ. Baik. Lalu yang berikutnya ada tadi header dan footer. Header dan footer itu apa sih? Baik, header dan footer itu adalah bagian atas dan bagian bawah dokumen kerja kita yang menjadi identitasnya. Yang mana di sini header dan footer itu adalah yang ini. Nah, jadi bagaimana cara membukanya? Yaitu bisa kita dengan mengklik 2 kali di pada bagian atas ini. Nah, seperti ini, atau dari menu insert kita masuk ke ini header. Maka dia akan otomatis seperti itu. Baik, kita masuk dari sini. Maka di sini kita bebas memilihnya, headernya seperti ini ya. Di sini banyak dikasih template-nya. Maka yang saya gunakan di sini adalah yang ini. Nah, yang ini. Lalu berikutnya untuk footer juga sudah langsung ditampakkan di sini ya. Ini footernya saya menggunakan yang ini sebenarnya. Yang ini hanya saja dia tertutup oleh page number. Nanti page number akan kita lanjutkan di yang berikutnya. Maka di sini kita kembalikan saja begini. Oke, lalu kita close header dan footer. Nah, jadi cara untuk menambahkan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dari insert, lalu kita pilih footer dan header, lalu kita isi sesuai dengan template-nya. Nah, yang berikutnya adalah citasi. Belum. Kita lanjut ke footnote dan endnote-nya dulu. Baik, dari sini untuk membuat itu, ini contohnya citasi dan
Baik, cara membuat citasi adalah dengan mengklik di bagian kiri kata atau kalimat yang akan kita buat citasinya. Misalnya contoh seperti ini, kita klik di sini ya. Ini sudah saya buat citasinya. Lalu kita pilih ke menu references, lalu kita masuk ke bagian insert citasi. Nah begini, di sini saya sudah ada beberapa citasi itu yang sudah saya buat. Nah jika kita ingin membuat yang baru, maka kita pilih add new shorts gitu ya. Nah di sini kita akan diarahkan untuk mengisi data-data dari citasi ataupun sumber yang kita ambil itu. Di sini ada jenis sumbernya, dari buku kah, dari buku action, jurnal, laporan dan lain sebagainya. Jadi di sini saya pilih dari laporannya karena memang ini dari laporan. Lalu berikut itu kita isi siapa nama pembuatnya itu. Lalu setelah itu kita isi judul dari artikelnya itu atau judul dari laporannya itu, lalu tahunnya kapan, lalu siapa yang mempublikasikan dan kotanya. Maka setelah kita klik, dia akan keluar seperti ini. Mohon maaf, dia akan keluar seperti ini. Maka ini sudah saya kerjakan seperti itu, maka kalian bisa ikuti. Lalu setelah itu kita masuk ke ini citasi tadi, lalu kita masuk ke footnote dan endnote. Lalu untuk footnote ini adalah suatu kata yang ada di bawah ini yang menjadi pokok pikiran dari satu halaman itu. Misalnya satu halaman ini ya, satu halaman ini. Maka apa sih sebenarnya yang menjadi intinya gitu? Maka itu yang menjadi footnote-nya. Dan di situ footnote itu adalah ini, kata yang terakhir ini yang kejadiannya. Cara membuatnya yaitu dengan kita klik pada bagian ini, begitu pada bagian samping kiri kata yang akan kita atau kalimat yang akan kita buat menjadi footnote. Lalu setelah itu kita insert footnote seperti ini. Nah dia akan otomatis ada lagi seperti ini. Nah ini kan tadi yang pertama yang sudah saya buat, maka kita pilih begini. Lalu untuk membuat kata apa yang akan kita buat di situ, kita tinggal blok kalimatnya seperti ini. Misalnya ini kita blok seperti ini, lalu kita Ctrl C atau kita copy ya teman-teman, lalu kita paste dengan menggunakan ini. Nah maka dia akan masuk ke sini. Itu adalah footnote. Maka kita kembalikan lagi supaya seperti yang awal tadi ya. Nah ini sudah merupakan footnote. Lalu bagaimana dengan endnote? Endnote ini adalah suatu kata di akhir, pada akhir dokumen yang yang juga perlu, namun dia terletaknya di akhir dokumen, bukan seperti ini pada bagian dokumen. Maka cara membuat endnote hampir sama dengan yang tadi. Kita klik apa kata yang perlu dari dokumen ini, maka dia akan ada di akhir. Jadi kira-kira demikian. Lalu selanjutnya yang perlu adalah bibliografi atau daftar pustaka. Nah ini dia teman-teman. Untuk bibliografi sendiri kita buat judul daftar pustakanya ini menggunakan heading yang tadi ya teman-teman. Jika kita keluar dari sini, nah dia kan tidak ada ABC normal. Sedangkan kita masuk ke sini, dia termasuk heading 2. Maka artinya saat membuat ini tadi, saat akan mengetikkan ini, saya masuk ke heading 2. Nah selanjutnya adalah memasukkan ini. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Adalah seperti cara membuat citasi tadi. Kita masuk ke menu references, lalu kita masuk ke insert citasi. Di sini citasi yang sudah saya buat ya, yang ini. Lalu kita masuk ke add new source. Lalu di sini kita masukkan lagi dari apa sebenarnya sumber referensi kita ini. Misalnya dari buku, dari laporan dan lain sebagainya. Lalu kita isi siapa namanya. Di sini kita isi namanya sesuai dengan namanya. Lalu apa judulnya. Lalu tahun berapa, siapa publikasinya dan kotanya. Nah setelah itu maka itu nanti tidak akan langsung muncul, tapi kita masuk lagi ke referensi, lalu bibliografi, lalu kita masuk ke seperti ini, maka dia akan dimunculkan. Nah seperti ini dia. Kenapa menjadi 2? Karena yang sudah saya kerjakan tadi. Maka kita kembali saja ke sini. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah page numbering. Bukan yang terakhir, 2 terakhir ada page numbering. Page numbering itu adalah nomor di setiap halaman. Yang mana itu? Yaitu yang ini ya. Ada yang I2, I3. Lalu ada lagi yang angka 1, angka 2 dan angka 3 gitu ya. Sampai angka 6 ya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Baik, cara membuatnya adalah dari menu insert, lalu kita pilih ke page number, yaitu yang ini ya. Kita pilih di mana posisinya begini.
Di sini saya memakai posisi yang di kiri bawah, gini, di kiri bawah. Lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman mungkin bagaimana untuk membedakan ini? Ada yang I, ada yang I, lalu ada yang angka biasa. Baik, cara membedakannya adalah dengan membuat bagian section di antara kertas dokumen kita ini. Bagaimana caranya? Yaitu pada bagian atas ini, pada bagian atas dokumen yang akan dibedakan angkanya. Di sini kan 3 I, masih di sini, sedangkan di sini sudah 1. Maka cara membuatnya adalah dengan kita klik pada bagian kiri ini, lalu kita pilih menu layout, lalu kita pilih bricks dan kita pilih next page. Nah, maka dia akan pergi ke bawah kan teman-teman. Maka dia sudah berbeda nanti. Jika kita klik seperti ini, dia sudah berbeda. Ini footer section 1, ini section 2, dan ini menjadi section 3. Artinya sudah ada 3 section. Nah, itu artinya kita sudah mempunyai 2 bentuk kertas yang berbeda. Maka di sini yang perlu kita lanjutkan lagi adalah untuk menonaktifkan CMS previewsnya. Kenapa? Karena ini akan CMS previous, artinya sama dengan yang sebelumnya. Maka ini kita perlu nonaktifkan dengan cara link to previous ya. Lalu kita go to footer, lalu ini juga kita matikan seperti itu. Maka ketika kita masukkan nomor, dia akan bisa bebas ya. Per section dia sudah bebas, ada yang bisa diisi I, ada yang bisa diisi dengan angka. Maka kita kembali ke yang tadi yang sudah saya kerjakan ya. Nah, begini. Jadi cara setelah masuk seperti ini, kita klik page numbernya di sini, page number. Nah, kita format page numbernya, dan di sini kan di number formatnya bisa kita pilih seperti itu. Sedangkan untuk section 2 ini juga kita bisa pilih page numbernya, sini formatnya kan 1 2 3 dan mulai dari sini kira-kira seperti itu. Baik, lalu yang berikutnya yang terakhir adalah table of content atau daftar isinya. Untuk daftar isi ini kita buat tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu dengan mengerjakan dulu semua pekerjaan kita, lalu kita buat table of content. Table of content cara membuatnya sederhana dan gampang saja. Jadi di sini bisa kita hapus dulu ya, bisa kita kita tutup dulu table of contentnya begini. Dari menu preferences, terus table of content, bisa kita tutup dulu dia semua. Nah, begini. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu dengan kita klik pada bagian mana yang akan kita buat table of content. Biasanya kan posisinya kan pada halaman sebelum sebelum mulai masuk ke pendahuluannya begitu. Maka kita langsung masuk ke sini, lalu langsung saja ke menu reference, terus level of content, lalu kita pilih yang mana akan kita buat. Nah, maka dia akan otomatis. Kita lihat pada halaman pertama itu ada pendahuluan. Kita lihat apakah benar. Ya, benar ya, ada pendahuluan itu. Lalu untuk di sini kita ganti bisa menjadi daftar isian yang semuanya. Daftar isi. Lalu setelah itu kita lihat semua sampai halaman 6 ada daftar pustaka, bawah benar. Ya, di sini di halaman 6 ini ada daftar pustaka. Ya, benar ya, ada daftar pustaka. Jadi ini salah satu contoh makalah yang kita buat dengan menggunakan beberapa hal yang tadi, yaitu cover page yang ini, lalu judul bab dan subbab dengan menggunakan heading yang ini ya, yang begini. Jadi ini judul babnya sudah menggunakan heading dan subbabnya juga. Itu juga dengan anak-anak babnya ya, sudah menggunakan heading. Lalu yang berikutnya adalah footnote dan endnote, yaitu yang ini tadi, ini adalah footnote ya, dan endnote tadi berada di akhir kalimat atau di akhir dokumen. Lalu ada citasi dan bibliografi. Citasi tadi yang ini, citasi, dan bibliografi tadi yang ini daftar pustaka. Lalu ada page numbering yang ini yang sudah kita kerjakan tadi. Lalu ada table of content, yaitu daftar isi. Dan mungkin pada video ini tidak saya jelaskan terlalu lengkap ya, namun intinya saya sudah mengerjakan ini seperti itu. Barangkali untuk video-video berikutnya akan ada satu persatu ya penjelasan untuk itu semua. Maka sekian dari saya, Bonardo Sitanggang, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, kritik ataupun saran dari teman-teman semua, boleh disertakan di kolom komentar.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih.